Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabatku sekalian terindah, dimanapun kalian saat ini berada. Pada video kali ini saya akan coba untuk merangkai kembali cerita-cerita tentang kegiatan saya, tentang apa yang sedang saya lakukan pada hari ini. Dan perlu saudara-saudara pemirsa sekalian ketahui bahwa minggu ini saya akan disibukkan dengan membaca buku ini, yaitu Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia. Oke. Dua buku terdahulu saya telah baca, yaitu karya dari Karen Armstrong. Karen Armstrong itu yang menulis buku juga bestseller internasional mengenai sejarah Tuhan dan masa depan Tuhan. Dan alhamdulillah saya telah baca dengan bertatih-tatih, tapi saya telah baca dan alhamdulillah ini baru memasuki hari kedua Homo Deus, buku karyanya Yuval Noah Harari. Tentu di sini melalui kajian sejarahnya, Yuval mencoba untuk mendeskripsikan keberadaan manusia dari masa lalu sampai dengan saat ini dan hayalan-hayalannya kepada masa depan nanti. Tentu pada video ini saya tak bercerita secara detail karena saya belum membacanya sampai habis, baru pada chapter pertama, dan cukup luar biasa untuk kita pahami. Anda sekalian boleh untuk membaca. Sebenarnya buku ini sudah cetakan tahun 2016, tetapi yang versi bahasa Indonesianya baru saya dapat di tahun ini, khususnya baru 2 hari yang lalu buku ini saya sampai ke rumah saya melalui pesan dari jualan online. Oke, lumayan untuk mengisi wawasan kita tentang hakikat manusia dari awal hingga dalam hayalan penulisnya tentunya. Dan ketika saya membaca buku ini, khususnya belum semua selesai, baru 1 chapter saja. Di sana Yuval Noah Harari mendeskripsikan tentang masa harapan hidup atau angka harapan hidup manusia yang dia ulas sedikit, yaitu di abad 20 atau tahun 1900-an sampai dengan 1999, itu angka harapan hidup manusia tidak lebih daripada 40 tahun karena sejumlah persoalan yang dihadapi manusia pada saat itu. Pertama, mengenai kelaparan dengan indikator-indikator yang mengikutinya. Kemudian mengenai wabah dengan indikator-indikator yang mengikutinya. Kemudian perang dengan indikator-indikator yang berikutnya, yang mengikutinya. Jadi kelaparan, wabah, dan perang itu merupakan mesin pemangsa masa hidup manusia pada waktu itu, dan mungkin juga akan tetap berlanjut di masa-masa yang akan datang jika seandainya manusia tak mampu menghadapinya dengan kemajuan teknologi yang dia milikinya saat ini. Pada abad ke-20, yaitu tahun 1900-an, angka harapan hidup umat manusia tidak lebih daripada 40 tahun. Pertama, alasan karena kelaparan. Kelaparan ini dengan segala macam bentuknya, baik akibat bencana alam, kebodohan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Sehingga banyak manusia mati karena kelaparan. Kemudian wabah. Wabah ini juga banyak indikatornya, baik wabah yang datang secara alami ataupun dibuat oleh para ahli ataupun dibuat oleh para penentu kebijakan atau para politisi agar dapat
wabah menjadi senjata politik mereka. Kemudian perang pun demikian, memakan korban manusia cukup lumayan banyak. Perang ini tentu bukan perang yang terjadi secara alami tentunya. Perang itu merupakan desain yang diambil keputusannya oleh pemerintah, oleh kelompok tertentu, ataupun oleh kelompok yang ingin menumbangkan pemerintah, sehingga terjadi pertumpahan darah yang tentu memakan atau merenggut jiwa-jiwa manusia. Jadi selama abad 20 itu angka harapan hidup manusia di dunia tidak lebih daripada 40 tahun. Akan tetapi mereka yang tersisa, mereka yang selamat dari ketiga jenis wabah, tadi, yaitu kelaparan, wabah, dan peperangan, mereka tentu masih menyisakan generasi yang generasinya masih ada yang tersisa hingga pada hari ini. Dalam buku yang diulas oleh si Yuval Noah Harari ini juga, bahwa sisa-sisa orang dari abad 20 tersebut yang mengalami perang dunia I dan dunia II, ini mereka bisa bertahan pada usia 70 tahun hingga 80 tahun. Dalam akhir, khususnya setelah masa perang dunia kedua, mereka yang tersisa itu mampu hidup hingga 70 sampai 80 tahun. Artinya di awal 1900-an atau abad 20 tidak lebih daripada 40 tahun usia mereka, tapi yang tersisa bisa hidup sampai dengan 70 tahun, 80 tahun. Ada peningkatan lebih daripada 100% kalau 80 tahun ya. Jadi peningkatannya cukup luar biasa, dan menurut prediksi atau hayalan daripada si Yuval Noah Harari ini, di abad 21 ini, jika bisa mengambil contoh daripada sisa-sisa manusia di abad 20 tersebut, bahwa angka harapan hidup katakanlah sama 100% meningkatnya, artinya di tahun 2021 ini ke atas, atau di abad 21 khususnya, angka harapan hidup manusia dia memprediksi mungkin bisa mencapai 150 tahun. Tentu syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku jika manusia di abad 21 ini tidak mengalami kelaparan secara masif karena berbagai akibat yang ditimbulkan baik oleh bencana, baik oleh politik, baik oleh alam, maupun oleh faktor-faktor lainnya dari sisi manusia itu sendiri. Juga tidak mengalami wabah seperti tadi disebut, baik wabah yang datang secara alami, wabah yang dibuat-buat oleh para politisi, ada oleh para ahli biologi atau ahli-ahli lainnya demi mengejar bisnis keuntungan yang lebih besar, ataupun oleh peperangan. Nah, peperangan juga seperti yang indikatornya sama seperti tadi, baik perang yang dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin politik atau pemimpin-pemimpin geng, ataupun kekerasan-kekerasan antar kelompok yang memperebutkan kekuasaan, yang memperebutkan lahan bisnis dan lain sebagainya. Dan tetap ketiga indikator tersebut jika tidak ada di abad 21 ini, angka harapan hidup manusia bisa mencapai 150 tahun. Syarat dan ketentuannya berlaku jika kelaparan tidak ada, jika wabah tidak ada, jika peperangan juga tidak ada. Peperangan atau kekerasan. Jadi yang saya bilang, kekerasan dalam banyak faktor, wabah dalam banyak faktor, dan juga kelaparan dalam banyak faktornya. Jadi apa yang disampaikan oleh si Yuval Noah Harari ini sampai dengan chapter pertama yang saya baca, kesimpulannya masih sederhana seperti itu, dan inti yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah bahwa kita manusia hidup dari zaman dahulu, dari zaman purba, dari zaman 10.000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sampai dengan yang akan datang, itu mengutamakan suatu kehidupan yang bahagia. Satu kehidupan yang bahagia dan juga immortalitas atau keabadian, dan juga keilahian. Dan artinya manusia sejak zaman dulu itu berusaha untuk mencapai kebahagiaan dengan berbagai cara. Maka untuk mencapai kebahagiaan itu
Ada dengan yang menundanya, dengan bersusah payah hidup di dunia ini, dengan mengekang segala hawa nafsu, mengekang segala keinginan, mengekang segala kebutuhan-kebutuhan duniawi demi mencapai bahagia kehidupan di akhirat nanti. Ada manusia yang mengutamakan kebahagiaan akhirat tapi melupakan kebahagiaan dunia. Intinya adalah tetap kebahagiaan yang akan dituju oleh semua manusia. Kemudian semua manusia pun menginginkan immortalitas. Nah, immortalitas bagi umat-umat yang beragama tentu mereka tak pernah memikirkan bahwa keimmortalitas atau keabadian itu ada di dunia ini. Keabadian itu mereka menyimpannya untuk di akhirat nanti, yang kemungkinan di akhirat nanti kita semua akan menemukan keimmortalitasan atau keabadian yang sejati. Sementara sejumlah manusia atau banyak manusia yang tidak meyakini akhirat atau tidak percaya kepada ketuhanan, dia menciptakan keabadian itu di dunia ini dengan segala macam variasinya. Kemudian keilahian ini manusia menuju ke arah sana, menuju ke arah suatu kekuasaan yang mereka manusia itu sendiri berusaha untuk mencoba menjadi Tuhan-Tuhan kecil di dunia dengan menentukan sejumlah atau sebagian besar nasib manusia kepada segelintir orang yang merasa mempunyai kekuasaan seperti Tuhan. Ini adalah analogi. Di dalam penafsirannya di sini adalah bahwa para penguasa, para orang-orang penguasa dengan menggerakkan organ-organ politiknya, organ-organ militernya, dia bisa bertindak sebagai Tuhan untuk mencabut nyawa masyarakat dengan menyatakan perang kepada siapapun. Dia bisa dengan sekendak hatinya mencabut nyawa warganya, mencabut nyawa tetangganya hanya dengan kekuasaannya, dengan hanya menguasai sejumlah lahan-lahan perekonomian. Dengan kekuasaan tersebut manusia berusaha untuk menjadi ilahiyah atau berusaha untuk menyamai seperti kekuasaan Tuhan. Tak menutup kemungkinan orang-orang rakus seperti ini bisa menganggap dirinya sebagai Tuhan. Mereka bisa menentukan masa depan rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan yang mereka sengaja memporak-porandakannya agar membawa rakyatnya hidup dalam sengsara. Karena kesengsaraan itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh umat manusia. Akan tetapi demi tujuan politik, sejumlah politikus dengan keputusan yang sangat luar biasa, dia merasa sebagai Tuhan, bisa menentukan hidup matinya manusia dengan kekuasaan yang mereka miliki. Itu jadi yang saya belum selesai membacanya, itu rangkaian yang kedua ini. Rangkaian yang kedua itu adalah kebahagiaan manusia yang akan dicapai, kemudian immortalitas yang direncanakan oleh manusia, kemudian keilahian yang ingin diraih oleh manusia itu sendiri. Dan tahapan pertama yang saya baca merupakan kelaparan, wabah, dan peperangan. Kemudian yang tahapan kedua ini yang saya pahami baru sedikit, yaitu mengenai kebahagiaan manusia, kemudian immortality atau keabadian manusia, kemudian kekuatan Tuhan akan dipindahkan atau direnggut dari Tuhan oleh manusia. Yang seperti saya ungkapkan tadi, bukan berarti manusia itu menjadi Tuhan, akan tetapi sifat-sifat yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya bisa melebihi kejamnya daripada iblis ataupun daripada Tuhan. Tentu mereka mempunyai kekuasaan, mempunyai perangkat, alat untuk memaksa orang mengikuti kehendaknya, untuk menentukan hidup mati seseorang oleh kekuasaan yang mereka miliki. Inilah. Nanti ke depan akan saya berikan semacam ulasan juga. Yang jelas intinya sampai dengan bab pertama ini yang telah diulas bahwa keberlangsungan hidup manusia bisa terrealisasi panjang umurnya apabila kelaparan di sekujur negeri, di sekujur bumi ini tidak ada lagi. Kemudian tidak ada wabah penyakit, artinya manusia sedunia ini sehat semua. Kemudian tidak ada
peperangan ataupun tidak ada kekerasan sehingga mereka mati sia-sia. Tentu peperangan ini dalam hal yang variasi juga banyak di dalamnya indikatornya seperti saya bilang tadi. Kemudian tahapan kedua itu merupakan impian manusia untuk selalu hidup bahagia. Bahagia yang akan dicapai, baik kebahagiaan dunia dan akhirat, akan lebih indah lagi kita sebagai umat Islam untuk mencapai kebahagiaan yang seimbang. Kita bisa hidup bahagia di dunia dan insya Allah juga akan bahagia di akhirat. Jangan menggadaikan kehidupan dunia, kebahagiaan di dunia demi meraih kebahagiaan di akhirat, sementara di dunia kita masih hidup, sementara kita sengsara di dunia. Dan juga tidak perlu kita harus mengejar kebahagiaan di dunia semata, sementara melupakan kebahagiaan di akhirat nanti, karena semua manusia pun akan menuju ke akhirat, dan dunia di seberang sana atau akhirat di seberang sana itu masih berimajinasi manusia kita dengan semua keabadian, dengan semua kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia, beribadah sesuai dengan ibadah kita, dan insya Allah kebahagiaan itu akan kita tetap raih, dan tetap keseimbangan dunia dan akhirat untuk mencapai kebahagiaan. Dan yang ketiga, keilahian. Sebagai umat beragama, tentu kita meyakini bahwa sebagian daripada keinginan kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian yang lain Allah memberikan wewenang kepada kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Di sini salah satu pengalihan atau mendelegasikan kekuasaan Allah kepada manusia untuk menentukan nasibnya sendiri, dengan tentu berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dunia sana orang yang tak percaya kepada agama, yang tak percaya kepada Tuhan, tentu mereka akan mengusahakan sebagaimana kebahagiaan dunia 100%, karena mereka tak percaya akhirat ada. Kemudian immortalitas, tak perlu menunggu sampai di akhirat sana, karena mereka bisa menciptakan immortalitas sendiri dengan berbagai operasi-operasi pada tubuh manusia yang sakit. Mereka bisa lakukan tentu dengan ekonomi atau biaya yang sangat tinggi untuk menyambung tali napas kehidupan mereka dari penyakit-penyakit yang mereka idap dengan meregenerasinya atau mencangkokkannya dari manusia lainnya. Tentu berbiaya tinggi. Dan yang selanjutnya, keilahian itu bahwa kekuasaan Tuhan beralih kepada manusia ketika manusia berkuasa. Ketika manusia menjadi penguasa bersama kroni-kroninya, bersama kawan-kawannya, bersama perlengkapan negara yang bisa bertindak sebagai Tuhan untuk menentukan rakyatnya apakah akan menjadi bahagia, apakah akan menjadi sengsara, apakah rakyatnya akan hidup sampai 100 tahun lagi, apakah akan hidup sampai besok saja. Kekuasaan bisa menentukan itu. Dia bisa menentukan segalanya dengan cara berkuasa. Dan demikian sahabat terindah sekalian, perlu diketahui bahwa buku ini baru datang kepada saya karena saya merasa tertarik terhadap pikiran-pikiran daripada si Yuval Noah Harari. Dia adalah seorang sejarawan Israel yang menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Saya gemar membaca, bahan bacaan saya insya Allah berbagai jenis yang menurut saya tertarik, saya akan baca. Saya tak peduli apakah dia adalah seorang Jews, ada seorang Yahudi, apakah dia seorang Nasrani, apakah dia seorang Buddhis dan lain sebagainya. Tapi pemikirannya yang saya utamakan, bahwa Yuval juga adalah seorang penulis yang berjudul Sapiens, A Brief History of Humankind and Homo Deus, yang saat ini sedang saya baca. Dan perlu juga kita ketahui bahwa di dalam laman websitenya, Yuval Harari ini lahir pada tanggal 24 Februari 1976. Masih relatif muda, berusia 45 tahun di Kiryat Ata, Israel. Dan di sini dia mengaku, dan memang mengaku bahwa dia adalah seorang gay. Dia hidup
dengan pasangannya bernama Idzik Yazaf yang juga seorang penulis. Idzik Yazaf ini seorang lelaki. Dan di Israel sana untuk hidup berpasangan antar sesama jenis itu bukan merupakan sesuatu hal atau bukan merupakan pelanggaran hukum bagi negerinya. Dan untuk Indonesia tentu itu bukan merupakan suatu hal yang indah. Tentu Anda akan sangat dihujat, akan sangat dicerca karena kita kehidupan religiusnya terlalu kental. Dan Yuval Noah Harari berpasangan dengan Idzik Yazaf, kedua orang pintar ini berorientasi seksnya gay. Dan saya tak memandang itu sebagai suatu hal yang aneh, tapi saya memandangnya dia adalah sebagai seorang penulis yang pemikirannya bagi saya cukup mencerahkan pikiran saya yang sangat haus untuk ilmu pengetahuan. Dan semoga para sahabat terindah juga bisa memahami apa yang saya ceritakan secara singkat, dan insya Allah pada bahasan-bahasan selanjutnya tentang buku ini akan saya sampaikan melalui video ini, dengan catatan bahwa video saya ini merupakan suatu perjalanan hidup atau catatan harian saya yang saya upload dalam bentuk video, sehingga para kawan-kawan terindah sekalian di seantero negeri ini maupun di seantero dunia ini bisa mengetahui saya secara langsung meskipun masih dalam satu bahasa. Dan insya Allah bahasa Inggris akan terbit di era-era berikutnya, pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe ya.